Alhamdulillahil qail wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil mujahidin wa nasirul madlumin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Dunia Islam kembali berduka dengan duka dan luka yang masih terus menganga di berbagai tempat. Tapi hari ini luka dan duka itu bertambah, di mana penderitaan akibat penindasan dan kebiadaban terhadap saudara-saudara kita di Uighur, Xinjiang semakin hebat yang dilakukan oleh rezim Cina, yang tentu saja bagi mereka penindasan, kebiadaban demi ideologi, demi tujuan-tujuan duniawi mereka tidak peduli. Persoalan Uighur kembali menguak di dunia Islam dan di berbagai belahan dunia lainnya, yang sebetulnya masalah tersebut terjadi sekian lama, tetapi karena sekarang bertambah lagi penderitaan itu, penindasan itu, di mana ada kamp-kamp konsentrasi untuk menyekap dan menyiksa saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, semata-mata karena mereka mengatakan Rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin tetap hidup dalam ikatan akidah Islam, dalam din yang benar ini, dalam agama satu-satunya yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Entah berapa ribu, berapa puluh ribu jiwa telah melayang, berapa ratus ribu bahkan berapa juta yang telah mengalami korban kekerasan di tengah-tengah dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang katanya ini adalah era HAM dan tidak boleh ada pelanggaran HAM dimanapun, sehingga Indonesia harus dihukum dengan peristiwa Timur Timur, dan mereka terus mendengung-dengungkan kemerdekaan Timur Timur untuk lepas dari Indonesia yang dianggap melanggar HAM saudara-saudara di Timur Timur. Padahal selama hampir 30 tahun Indonesia memasukkan kembali Timur Timur dalam wilayahnya, yang memang secara geografis wajar menjadi bahagian dari Indonesia. Dia bersambung dengan NTT yang sejak awal sudah masuk menjadi bahagian dari Republik Indonesia. Mereka terus meniup-niupkan itu dan mendukung, membantu gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan. Lalu kemudian Indonesia terus dituduh sebagai pelanggar HAM. Begitu pula terjadi di berbagai belahan dunia.
di Palestina, di Syria, dan di berbagai tempat. Bila yang melakukan itu adalah muslim, maka otomatis dia menjadi pelanggaran HAM, bahkan bisa sampai pada tingkat dituduh sebagai teroris dan harus diperangi habis-habisan. Tapi kalau sebaliknya, kalau umat Islam yang menjadi korbannya, ini tidak pernah mereka persoalkan sebagai pelanggaran HAM. Dan andaikan pun dibawa ke PBB, ke Majelis Umum, karena kalau Dewan Keamanan itu otomatis tidak pernah lolos karena ada veto di sana. Ada saja di antara negara-negara yang punya hak veto untuk siap memveto segala resolusi yang dapat menguntungkan umat Islam atau tidak sejalan dengan kepentingan Barat yang sekarang ini dianggap sebagai kampiun HAM di dunia ini. Maka kalau dibawa ke Majelis Umum PBB dan resolusi dimenangkan, itu kebanyakan hanya formalitas sebagai hiburan kepada umat Islam yang mengalami penderitaan, penindasan, pembantaian, bahkan kadang-kadang mengalami genosida, tathhirul irq, pembersihan etnik, untuk menghibur mereka agar mereka bisa tenang, terutama pemimpin-pemimpinnya yang memang lebih banyak bukan karena kesadaran yang mendalam dari hatinya, tapi hanya urusan-urusan politik dalam negeri biasanya untuk menenangkan para konstituen di negara-negara mereka bahwa seolah-olah pemimpinnya peduli pada persoalan kaum muslimin di Palestina atau dimanapun. Sehingga kalau sudah ada resolusi Majelis Umum, ya, atau pernyataan dari organisasi konferensi Islam, seolah-olah telah menyelesaikan masalah dan tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk membela dan membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang telanggar HAM-nya, bahkan mengalami penindasan dan kebiadaban lebih daripada binatang. Ini kenyataan yang terjadi. Memang tentang masalah Uighur hari ini ada berbagai analisa dan ada berbagai informasi atau isu yang beredar atau sengaja diedarkan bahwa masalah Uighur ini dimanfaatkan oleh Barat dan Amerika. Barat dalam hal ini pimpin Amerika untuk isu perang dagang dengan Cina, sehingga nanti Eropa dan Amerika mendapat bantuan dari kaum muslimin menghadapi Cina. Bagi kita boleh jadi itu benar bahwa ada maksud dari Barat dan Amerika tentang itu, tapi yang harus kita ketahui bahwa hakikat, bahwa kenyataan, bahwa fakta memang terjadi penindasan, memang terjadi kebiadaban terhadap saudara-saudara kita di sana, apapun alasannya, termasuk alasan rezim Cina yang mengatakan ini untuk melawan terorisme, melawan gerakan separatis. Ini bisa dijadikan sebagai alasan-alasan. Nah, bagi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun, ketika menghadapi isu atau propaganda itu, jawab dengan lantang bahwa bagi kami, kalau itu benar ataupun tidak bukan urusan bagi kami. Yang jelas kenyataan itu ada. Yang kedua, kita harus bersyukur kalau dengan terjadinya pertentangan antara Amerika beserta sekutunya dengan Cina dalam perdagangan atau masalah-masalah lain, lalu masalah Uighur ini mengemuka, masalah Uighur muncul dan tersebar di seluruh dunia. Kita harus bersyukur, artinya ada kesempatan, ada peluang, ada jalan untuk melakukan pembelaan secara serius, secara maksimal kepada saudara-saudara kita di sana yang selama ini kita lupakan. Jadi jangan disia-siakan, jangan ada yang melemahkan upaya-upaya kaum muslimin membicarakan, membahas, menyuarakan, menuntut pembelaan terhadap saudara-saudara di sana. Jangan ada yang melemahkan.
dan mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan Amerika, ini ditunggangi oleh media Amerika. Tidak ada urusan dengan kita, ya. Kalau memang itu ada, silakan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ashghilidh dhalimina bidh-dhalimin. Kita ingin agar orang-orang zalim disibukkan dengan sesama orang-orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami di tengah-tengah orang-orang zalim itu dalam keadaan selamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini kenyataan yang penting. Jangan yang berbicara, ini lagi khutbah Jumat. Ya, silakan mengambil tempat tanpa harus bersuara. Yang di depan bisa bergeser maju sedikit supaya yang lain masih bisa maju untuk sebentar mengatur shaf. Kalau khutbah berlangsung tidak boleh ada yang berbicara dan tidak boleh ada yang menegur kecuali khatib. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagi kita orang yang beriman sudah jelas patokannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari sirah Nabi SAW, dan dari as-salafus saleh, bahwa kita wajib untuk membela saudara-saudara kita yang tertindas, saudara-saudara kaum muslimin. Bahkan andaikan pun non-muslim yang tertindas dan kita mampu untuk membelanya, kita wajib membelanya. Sebab jangankan manusia yang kita tolong walaupun kafir, terdolimi. Seorang pelacur dalam hadis sahih masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Sementara seorang yang dia pandang rajin ibadah masuk neraka karena mengurung kucing, tidak memberi makan dan tidak juga membiarkan kucing itu cari makan sendiri. Ini menunjukkan konsep Islam yang luar biasa. Konsep Islam yang universal, yang sangat manusiawi, yang peduli pada penegakan keadilan dan pembelaan kepada orang-orang yang tertindas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang mengaku beriman, kalau kalian benar-benar beriman, kalian harus membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, kalau perlu sampai berperang. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Mengapa kalian tidak mau berperang, tidak mau berjuang membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah dan dilemahkan? Al-mustad'afin, bukan sekedar lemah, tapi mereka dilemahkan, dipinggirkan, didolimi. Minar rijal, laki-laki, wan nisa wal wildan, perempuan dan juga anak-anak, yang mereka semua berkata dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, selamatkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim, menganiaya kami. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah ya Allah penolong, pemimpin dari sisi Engkau ya Allah. Jadikanlah dari sisi Engkau ya Allah bagi kami orang-orang yang tertindas ini pemimpin dan penolong. Itu adalah Al-Quran ayat 75 surah An-Nisa. Dia adalah rekaman terhadap suara orang-orang terdolimi dimanapun mereka. Itulah suara saudara-saudara kita sekarang dari etnik Uighur di Xinjiang atau Turkistan Timur. Mereka yang sebetulnya tidak punya dosa apa-apa, kecuali karena mereka adalah orang-orang Islam, kecuali karena mereka mau konsisten memegang Islam, tidak menukarnya dengan apapun. Sejarah Uighur sebetulnya adalah sejarah yang indah. Islam telah datang ke Cina masih abad 2 Hijriah. Dalam sebagian riwayat
itu dibawa oleh murid-murid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya alhamdulillah pernah mengunjungi beberapa tempat di Cina di mana Islam datang awal-awalnya di sana, dan mereka terus berkembang, termasuk mereka dari etnik Uighur yang menempati Xinjiang atau Turkistan Timur itu. Mereka adalah muslim yang kuat. Bahkan dahulu pemerintah atau rezim Tiongkok selalu meminta bantuan mereka menjadi pasukan-pasukan perang bayaran untuk membantu di dalam menghadapi musuh-musuh Tiongkok atau pengacau-pengacau keamanan. Tapi kemudian rezim berganti, dan suatu saat mereka menganggap justru etnik ini menjadi ancaman bagi mereka. Padahal jumlah penduduk Cina yang non muslim itu di atas 1 miliar, sementara yang muslim kalau catatan resmi cuma 23 juta. Walaupun menurut yang tidak resmi itu bisa mendekati 100 juta, ya. Seharusnya tidak patut dipandang sebagai ancaman, apalagi dengan isu gerakan separatis. Tetapi begitulah, terkadang orang-orang kafir dari zaman para rasul-rasul awal selalu mencari dalih dan alasan untuk melakukan penganiayaan dan kedolimannya. Ketika mereka merasakan bahwa harus menjalankan politik anti agama saat itu, maka mereka memberi pilihan. Mereka tinggalkan Islam atau mereka dibunuh. Dan kebanyakan mereka memilih untuk tetap dalam Islam apapun resikonya. Itulah yang dialami oleh kaum muslimin di sana, yang mengatakan Rabbuna Allah. Dan sepatutnya umat Islam dimanapun mereka berada melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita tersebut dan saudara-saudara yang lain dimanapun yang tertindas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini saatnya untuk kita kembali bersuara. Minimal hari ini adalah dengan suara lantang menentang kedoliman itu dan menuntut rezim Cina untuk menghentikan kedoliman yang mereka lakukan. Ini adalah bagian daripada perjuangan, bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, perjuangan jihad fi sabilillah sesuai kemampuan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk langsung membela mereka ke sana, tapi jangan sampai suara kita pun tidak kita keluarkan. Sebab bila kita diam, itu seolah-olah kita setuju. Itu berarti kita setuju dengan penindasan tersebut, dan minimal kita masuk dalam kategori selemah-lemah iman. Wa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal mengingat kewajiban kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Harus ada yang kita berikan kepada mereka. Bila diperlukan suara, berikan suara kita. Dan bila suara kita secara sendiri-sendiri tidak cukup, mari bersama-sama. Karena itu bila ada aksi untuk menyuarakan aspirasi ini, maka hendaknya kita berusaha untuk ikut berpartisipasi. Karena kehadiran kita pun itu cukup berarti litakthir as-sawadul a'zam, memperkuat komunitas muslim pembela kebenaran. Jangan mengatakan apalah artinya saya satu orang, kalau saya hadir tidak menambah, kalau saya tidak hadir tidak mengurangi. Tapi kalau 1000 orang
yang berpikir seperti itu, 10.000 orang berpikir seperti itu, maka akan sangat nyata pengaruhnya ketika hadir ataupun tidak hadir. Maka marilah justru kita berlomba-lomba, ya, sebagai muslim, sebagai mukmin, hendaknya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba dalam perjuangan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan-urusan perjuangan, untuk urusan akhirat, hendaknya kita berlomba-lomba, bukan saling mengharap. Karenanya, mari ikuti informasi, bantu bersuara melalui medsos, melalui unjuk rasa dan berbagai media lainnya, agar suara-suara ini dapat memberikan tekanan yang cukup bagi paling minimal mengurangi penindasan bagi saudara-saudara kita di sana, di Uighur dan di tempat lain. Dan ini pelajaran penting bahwa sesungguhnya umat Islam, kalau mereka tidak bersuara, maka mereka akan mudah untuk ditindas. Uighur sekian lama ditindas karena umat Islam kebanyakan diam tentang masalah itu. Maka marilah bersuara selama bersuara itu masih bisa kita lakukan. Yang kedua, mengambil pelajaran dari bangsa Uighur dan juga dengan berbagai kondisi yang dialami umat Islam di berbagai belahan dunia, menunjukkan pada kita bahwa umat Islam harus kuat. Kalau kita tidak kuat, kita mudah untuk ditindas, didolimi, bahkan dibantai oleh orang lain. Sebab orang lain tidak lagi menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, tidak memiliki pri kemanusiaan, walaupun mereka mengklaim diri sebagai pendekar-pendekar HAM, sebagai pelopor-pelopor HAM, sebagai pejuang dan pengawal HAM. Itu adalah ungkapan saja, itu lip service, itu hanya di bibir mereka, itu hanya propaganda mereka, di mana ketika mereka bisa melakukan penindasan, mereka lakukan itu sejak era penjajahan. Penindasan wilayah dan fisik mereka lakukan, bahkan di era modern sekarang ini mereka tidak malu-malu untuk terus mendukung penjajahan yang ada di Palestina, di Kashmir, dan di berbagai tempat di dunia ini. Sekali lagi mereka tidak malu. Karena itu umat Islam tidak boleh menggantungkan harapan mereka, nasib mereka kepada orang lain. Harus mereka hanya bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada diri mereka, yakni dengan memperkuat diri-diri mereka, memperkuat umat mereka, memperkuat generasi mereka dengan segala kekuatan yang diperlukan. Dimulai daripada kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan juga kekuatan ilmu pengetahuan, serta yang tidak kalah pentingnya kekuatan persatuan. Mari umat Islam bangun persatuan kita, bangun ukhuwah kita sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh-musuh. Karena selain mereka memiliki kekuatan akidah, kekuatan iman, mereka memiliki kekuatan persatuan, persaudaraan yang terorganisir dengan baik. Karenanya umat Islam, mari terus menerus dan jangan bosan-bosannya melakukan dakwah, pembinaan, agar umat Islam bisa memiliki kekuatan-kekuatan tersebut, dan selalulah mengingat firman Allah SWT, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum wa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhir ayat. Mudah-mudahan kita umat Islam di negeri ini dapat terus terjaga, dapat terus istiqamah, dan bisa menjadi pelopor, penegak-penegak kebenaran di negeri kita tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia, negara karunia Allah ini. Dan dari sini kita bisa terus menyebarkan rahmat insyaallah ke berbagai tempat di Asia Tenggara, di Asia, dan di dunia secara umum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الشرك والمشركين اللهم أهلك عدوك وعدو المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة